Itu map Kalahari Soul Survivors. Mari ramaikan lagi panggungnya. Dan Baby Mbun, Epong silahkan ambil panggungnya. Terima kasih Bapak Skyla TV. Tentu ya kita lihat kali ini pesawat dari arah Stone Ridge menuju ke bagian Alhampton. Tapi kalau lihat juga ini dari segi placement kita udah bisa baca untuk tadi sementara Baby Mbun lihat kalau ke Aurora menjadi sang pemuncak klasmen dengan 35 poin. Lalu RF Exodus masih dengan 32 poin. Selalu Kokin Toxic 30 poin. Lalu di bawahnya kayak gap mereka ini kayak nggak jauh-jauh banget gitu. Yang paling kecil juga cuma 7 poin gitu Bun. Iya 7 poin. Tapi kalau dilihat gap dari 1, 2, 3 ke 4-nya aja itu udah jauh banget. Paling enggak nih kita udah bisa nih untuk posisi 3 terbesar atau 3 teratas yang kemungkinan bakal lolos ke Grand Final. Tersisa 3 tim lagi nih yang kira-kira apakah masih bisa konsisten untuk memperebutkan posisi atau bahkan bisa menumbangkan dari posisi 1, 2, 3 yang posisi yang paling penting banget. Dan kita bakal lihat dulu ke dalam in-game. Ternyata sudah ada anak-anak dari PBM nih. PBM langganan banget yang untuk fight early ya Pong. Iya, karena PBM saja adalah kepanjangan dari pasukan berani mati tentunya. Tapi kalau lihat juga kali ini dari tim MSG dan juga PBM cukup berdekatan tentunya. Posisi dari kedua tim kali ini udah saling sikut-sikutan, saling lempar granat juga. Tapi ya seperti biasa, mungkin tim lain di sini saling banget gue baca di permainan mereka itu berani, tapi mereka itu terlalu lama untuk mengeksekusi musuh-musuh mereka, Bun. Iya, terlalu lama karena apa? Karena masih belum terlihat juga posisi dari seorang lawannya yang kebetulan ada Sesa yang bakal dikirim ke arah ke depan. Hati-hati, sudah kelihatan langsung di tapping itu dia. Cindy-nya berhasil untuk mendapatkan 1 orang, ternyata backup fire yang cukup oke juga. Nah. Hey, what are you doing? Itu masih ada musuh di depannya, masih coba untuk revive dan nggak bisa, langsung aja di knockdown 300 knockdown dan harusnya masih menyisakan 1 orang aja. Ternyata anak-anak dari MSG Angel berhasil untuk mendapatkan anak dari PBM, anak-anak MSG luar biasa. Luar biasa. Tapi bener lu bilang kayak satu player PBM kayak dia nggak sadar dengan pergerakan seorang Sesa ketika menjadi Wukong ya. Dan dia melihat tukang revive nggak nembakin musuhnya. Panik ya mungkin sudah bilang anak-anak Lady sering bermain cukup panik. Tapi kita bakal pindah dulu ke bagian Foundation. RVSU salah satu bagian dari top 3 klasmen kita kali ini bakal bertemu dengan teman-teman dari tim solo ke Aurora, salah satu pemuncak klasmen kita. Jadi artinya ini merupakan perang adu gengsi sang pemuncak klasmen pada hari ini. Kita lihat di sana seorang fan yang gak set-set kalau Tambun berhasil di knockdown, tapi tampaknya tim dari tim solo kali ini sedikit kesulitan menerima damage dari seorang Rati. Dengan adanya pengguna VS yang cukup baik membuat Fanning gak bisa terselamatkan, membuat mereka juga menyisakan 3 player saja. Tapi ada Yobi mencoba untuk turun, Nanisa pun bakal knockdown, Nanot bakal coba untuk mundur, sementara Feika sendirian. What you doing Feika? Feika gak bakal bisa lagi bertahan dan akhirnya pemuncak klasmen solo Aurora sepertinya bakal tergeser oleh tim RF. Yes, luar biasa tim RF yang dimana baby ibunya memang harus dipulangkan atau diculik untuk biarunya batis oke. Karena apa? Karena ada satu flanking dari seorang Ratih menggunakan VSS yang cukup oke yang membuat bener-bener anak-anak RA-nya tuh nggak bisa berkutik. Apalagi kalau kita bisa lihat mereka tuh sangat tidak mempunyai lootingan, medkit juga nggak punya. Walaupun ada 1 atau 2 orang yang tadi cukup sekarat, nggak bisa melakukan engage balik dan memang alhasil harus dipulangkan dengan cepat begitu aja. Tapi sayang banget harus mendapatkan 4 poin killer dan kehilangan 1 baby ibu. Tapi kita bakal bergeser dulu sejenak Epong. Yap, kalau lihat yang lain ini OTD bakal bertemu dengan tim XMSG Tangerang yang tadi baru selesai melakukan tim fight-nya di arah tim BBM. Tapi tentu kali ini OTD mencoba untuk membalaskan dendam mereka setelah tadi di game kedua mereka tumbang di tangan tim XMSG. Apakah mampu kali ini menumbangin tim tersebut, membalaskan dendam mereka, atau bahkan mereka bakal tumbang kembali di tangan tim MSG kali ini tentunya. Di mana seorang Valen dengan FVSS kali bakal mencoba mencari musuhnya, tapi tanpa belum membuahkan hasil apapun. Di mana Cindy menerima beberapa damage tentunya, tapi belum bisa dikenakan dan juga. Sementara Baby Lee berada di bagian bawah tentunya belum bisa juga di pick off. Sementara Max tentunya bakal timbul kesulitan dan gak bisa berbuat banyak lagi. Dan sementara seorang Valen dengan penggunaan VS cukup sakit, tapi ternyata lagi dan lagi teman-teman dari tim Max kali ini masih bisa mundur walaupun menyisakan seorang Baby Lee saja di arah Serenas. Kali ini setidaknya 3 player ya udah berhasil buat untuk ngamannya placement point mereka Baby Lee. Ya, dimana Valen masih mencoba untuk tapping. Itu dia, hati-hati Baby Lee, cukup sakit juga yang dimana damage-nya lumayan berkurang dari setiap second-nya. Dan kali ini dari seorang Valen bakal mencoba untuk memutuskan apakah akan turun ke bawah. Karena kalau kita lihat sendiri sebenarnya setup dari anak-anak Max cukup oke. Yang dimana mereka
mereka masih mendapatkan satu komponnya dan mereka memang coba untuk nunggu aja yang dimana ada satu anak-anak dari OTD yang mungkin bakal langsung agresif maju ke depan. Misalkan mereka objektifnya untuk masuk ke depan, ini bisa sangat menjadi keputusan yang salah dari anak-anak OTD. Kenapa? Karena anak-anak MSG sudah memang posisinya cukup oke, tapi ternyata anak-anak MSG memutuskan untuk back off aja karena memang tidak mau terlalu ambil resiko mungkin. Iya, tapi kalau juga MSG sudah bilang nggak mau ngambil resiko ketika berlawanan dengan tim OTD. Mereka tahu OTD berada di high ground, posisi lebih diuntungkan untuk tim OTD, membuat mereka harus bergerak melewati area tersebut demi mengutamakan placement point mereka. Tapi kalau lihat juga di Bayern Refinery ada tim RF Exodus yang udah kehilangan satu player setelah tadi melakukan tim fight dengan teman-teman dari tim Solo Aurora. Sementara kali ini Indo Starlight Horizon tentunya yang sedang harus darah. Oh, masuk gua dari EVOS Luna ternyata, dari CC Noto dan kawan-kawan yang sudah mulai masuk ke bagian comment post. Nah, maju ke berada di paling depan dan belum membuahkan hasil apapun. RSG Chia bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, tapi tentunya belum membuahkan hasil juga dari teman-teman dari tim EVOS kali ini mencoba untuk mencari celah melawan tim dari tim Rosgo. Not cukup sekarat tentunya, tapi kali ini tempo udah mulai naik ke seorang Chia, maju ke depan mengeluh kejam tapi kelihatan saya bakal menjadi target pertama yang dimana seorang Yes dengan granatnya menumbangi kedua player dari tim EVOS. Tapi itu tim MLP bahkan terkena jam. Tapi sementara satu player dari tim EVOS berhasil di end oleh seorang Chia kali ini bakal mencoba untuk mencari musuh-musuh yang tersisa. Di manakah teman-teman dari tim EVOS Luna kali ini tentunya apakah masih bisa di revive, tapi sementara enggak. 2 poin jauh dan masih diamankan oleh tim Rosugo, bakal mencari 2 lagi. Di manakah kamu 2 lagi? Tapi seorang Sena nggak bisa bertahan dan ternyata EVOS Luna harus puas di posisi ke-10 Bun. Ya, sayang banget anak-anak dari EVOS Luna walaupun tadi untuk di match keduanya sudah lumayan perform, tapi mereka harus terpulangkan di posisi ke-10. Paling enggak masih dapetin beberapa 1 poin untuk placementnya. Nggak apa-apa, karena ini kita masih punya untuk dorongnya. Dan di sisi lain ternyata saudaranya sendiri ada Cantik Kok yang berhasil untuk confirm 1 kill. Dan kali ini masih terjadi adu fight. Ternyata Cantik Koknya harus di-knock dan langsung dipulangkan begitu saja. Dimana ada Dix B, hati-hati Dix B, masih kelihatan posisinya, masih ketahuan. Dan sepertinya dari anak-anak Dix B dan kawan-kawan ini cukup jauh posisinya, mereka benar-benar jauh sendiri. Apalagi ada Aurel yang menggunakan double vector yang memang nggak bisa dilakukan untuk mereka mau mensupport satu sama lain. Kenapa Aurel pakai double vector? Posisinya jauh juga, dan di sisi lain juga sebenarnya itu masih ada Blair Sword karena ada patahan-patahan dan juga masih ada satu batu yang memang masih belum terlihat posisinya. Dan posisi dari anak-anak IDS sendiri ini benar-benar ke sandwich harusnya, Pong. Harus ke sandwich banget, yang membuat Cantiva harus ter-pay off juga di awal game kali ini oleh teman-teman dari tim musuhnya. Tapi kalau lihat juga tentunya IDS terbagi dari beberapa posisi ya kali ini, yang membuat mereka juga harus sedikit sulit, gak bisa melawan tim dari MSG. Seorang Aurel hanya memakai double vector, dia gak bisa ngelawan sama sekali, yang membuat akhirnya Aurel terpick off. Tapi sementara ternyata di sisi lain Cleo mencoba untuk membalaskan tim fightnya terhadap teman-teman dari Max MSG, yang dimana tadi seorang Cleo berhasil mendapatkan seorang Baby Lee, dan Baby Lee yang terkena knockdown pun masih bisa di revive. Dan sementara kali ini kita lihat juga zona kedua lebih mengarah untuk ke posisinya di bagian Refinery. Harusnya buat teman-teman Refinery bisa bernafas lega, bisa ngedapetin the next circle-nya. Tapi sementara kali ini kalau lihat Press Alien bener-bener kayak mencoba untuk bermain objektif, menahan di satu buah panggung. Kali ini mereka juga nggak bakal menggunakan beberapa move-move yang membuat itu bisa menjadi kesalahan juga. Dan sementara kali ini Lucky Love mulai masuk di bagian comment post, dan tentunya di dekat comment post sendiri ada tim Rosugo yang udah mendapatkan posisi tersebut gitu ya. Ya, yang dimana kalau kita lihat ternyata untuk di posisi zona kedua masih cukup ramai juga, masih ada 9 tim. Bahkan kalau kita lihat posisi dari arah-arah dekat-dekat Refinery itu lumayan banyak yang defense ya, yang bermain pasif, yang tidak mau melakukan rotasi yang penuh, yang dimana mereka looting kan langsung ke tengah. Dan ini akan menjadi posisi yang cukup krusial, yang dimana sebenarnya area tengahnya sendiri itu sudah diisi oleh beberapa tim. Kita bisa lihat anak-anak SLC dan juga tim 6 yang memang posisinya itu sama sebenarnya, hanya saja beda yang dimana dari tim 6 itu berada di atas dan posisi dari tim 11 itu berada di bawah. Yang sebenarnya anak-anak SLC ini sudah ngebanget. Oke, sudah ada peledakan dan nampaknya dari Amel sudah mencoba untuk tapping menggunakan Max 7 ya kali ini, Pong. Iya, terkoli juga ternyata Amel Soloko mencoba untuk memberi play, tapi ternyata ada sebuah gol yang menghalang dia. Tapi ternyata Amel berhasil dapetin satu musuh lainnya menggunakan WPK, tapi ternyata terlalu di knockdown karena adanya Rosugo dari bawah mencoba untuk mengganggu pergerakan teman-teman dari tim Soloko. Berhasil dapetin satu player
tentunya 5 poin kill udah berhasil dikumpulkan oleh teman-teman dari Rosugo. Tapi Rosugo gak mau ngasih lepas musuhnya di atas mereka. Mereka mencoba untuk melakukan raska dengan seorang Cia bertugas sebagai penghancur global menggunakan core-nya. Bakal coba untuk mengikis satu persatu global yang dimiliki musuh, tapi ternyata keadaannya berbalik yang membuat Melpi pun knockdown. Sementara Yes kali ini masih bisa bertahan dan gak mau juga terburu-buru untuk melakukan ras ke arah depan. Melpi tak tertolong, Rosugo pun kehilangan 2 player yang bur. Ya, yang dimana anak-anak dari Rosugo masih mencoba untuk defensif aja. Kenapa posisinya cukup sulit, apalagi dengan adanya tersisa 2 orang aja. Ini cukup kesulitan, sudah cukup pincangkan juga. Dan kali ini ternyata SLC yang masih utuh dengan 3 orang masih melihat beberapa tim yang lainnya. Tapi ternyata di sini Meo-nya berhasil untuk dilakukan reviving, sehingga dari anak-anak tim 6 sendiri masih bisa untuk mempertahankan posisi yang cukup enak. Sedangkan dari Rosugo mau nggak mau coba untuk backup begitu aja, posisi yang sulit juga. Apalagi sebenarnya dari anak-anak Rosugo sendiri yang tersisa 2 orang masih susah atau bahkan kewalahan, sehingga mereka coba untuk back off, tidak mau memanfaatkan posisi area circle yang aman juga, karena mungkin mereka ada feeling yang dimana masih ada tim-tim lain. Ini masih rame banget, masih 30 orang juga. Dan kalau nggak salah tadi ada 2 orang yang kena danger ya. Kena danger benar-benar udah nggak bisa dianggap mitos lagi, benar-benar di danger karena itu adalah fakta. Dan seperti Rahma yang terkena dan bakal coba sendiri revive oleh rekan satu timnya kali ini, yang dimana OTD Soloko mengantongi 3 poin eliminasi. Luar biasa banget, dan mereka mencoba untuk memilih untuk bertahan di bagian satu panggung Refinery. Di bawah mereka juga mereka sadar ada tim RF yang berada di balik satu buah tebing di bawah mereka. Dan kalau lihat juga zona ketiga kali ini, dan ternyata kalau kita berkaca dari Purgatory sebelumnya kayaknya lebih barbar Purgatory dibandingkan Kalahari kali ini, yang dimana mereka tadi hanya beberapa fake aja terjadi dibandingkan Purgatory sebelumnya, Bun. Ya, mungkin karena Kalahari sendiri itu kan masih susah banget untuk mereka lakukan latihan ya, Pong ya. Apalagi untuk Kalaharinya sendiri itu masih belum ada di ranked, dan ini mungkin masih fasih untuk tim ladies kita bermain di area map Kalaharinya sendiri. But it's okay, nggak apa-apa, karena kalau kita lihat sendiri sebenarnya walaupun masih utuh dan juga masih rame 30 orang, ini berarti out dari prediksi kita, yang dimana gue tadi sempat memprediksikan mungkin Kalahari ini akan cepat firingnya, akan cepat fight-nya. Kenapa? Karena mungkin banyak banget tim-tim yang satu drop zone dikelarin begitu aja, tapi ternyata enggak, dibiarkan back off begitu aja. Dan kali ini ternyata dari Rati berhasil untuk mendapatkan 1 angelnya kali ini, Pong. Yap, kali ini tentunya beberapa kali coba dilemparkan juga. Kali ini karena tim Rosugo yang tersisa 2 player saja bakal diras oleh teman-teman dari tim Lucky Luffy yang masih lengkap tempatnya. Kalau lihat juga dari Samicha berhasil kita dari tim OTD, tapi tentunya kalau lihat di sisi lain kali ini seorang Fuja mencoba untuk mencari celah untuk melakukan transfer tim Rosugo yang mencoba untuk bertahan di balik satu buah global yang mereka miliki. Tentunya dengan penggunaan Skylar, ini global bisa lebih cepat untuk dihancurkan. Ternyata di sisi lain Max MSC Tangerang posisinya direbut oleh teman-teman tim RF Exeus. Kali ini harus plus ke 9. Tentunya kita bakal lihat dulu Lucky Luffy yang terus-menerus memberikan beberapa tekanannya. Brengas Aulian tumbang ke 8. Tapi kali ini kalau lihat juga Fuja dan kawan-kawan mencoba untuk maju ke depan. Landmine udah dipasang juga, tapi kali ini Rosugo benar-benar cukup sulit buat diras karena mereka memiliki beberapa global yang sangat susah ditembus, dan juga ditambah lagi ada FFID yang mencoba ikut campur di peperangan tersebut, yang membuat Lucky Luffy harus bertahan kembali di mengamankan satu kompon mereka di bagian tenda BBM. Yoi, dan kali ini sepertinya dari Deara mendengar 1, 2, 3 beberapa step juga di area kiri, dan ternyata ada anak-anak dari SLC juga yang sebenarnya masih belum kelar firingnya. Dan hati-hati sebenarnya dari Meo sendiri bakal mencoba untuk keluar dari zona, karena kalau memang sayang banget posisinya zonanya sudah mulai sakit, apalagi zona kelima bakal mencoba untuk coming. Dan di sisi lain ternyata Tamara masih mencoba untuk nge-tapping ke arah bawah sana. OTD Rama yang tersisa sendirian yang cukup jauh dari firing dan backup cover dari seorang temannya, harusnya masih enak banget untuk masukin ke dalam circle-nya. Dan bener aja dari SLC-nya sendiri Tamara bakal objektif masuk ke dalam. Di sisi lain FFID harus berurusan dengan anak-anak dari Lucky yang sepertinya sudah saling menumbangkan kali ini, apa? Iya, kalau lihat juga Jelas Solokoh dari bagian atas mencoba memberikan tekanan terhadap tim RFX, dan ternyata RFX pun harus tumbang di posisi ke-7. 6 tim tersisa kali ini. Kalau lihat juga Meo dan juga teman dari FFID sudah mulai berada di kawasan tersebut. Kalau lihat juga FFID kali ini mencoba untuk mengamankan kompon mereka setelah kali ini kalau lihat posisi zona mengarah ke teman-teman dari FFID. Tapi sementara Lucky Luffy
Dan juga tim Rosugo masih berkatan juga dari segi positioning zonanya. Dan tentunya kalau lihat 6 tim dan juga di zona yang kelima harusnya cukup rame menurut gue dibandingkan game-game sebelumnya untuk zona kelima sendiri. Tapi sementara di sana seorang Nung menggunakan M4A1-nya masih coba untuk bertahan. Dan sementara Nava berhasil mengenal seorang Dixby kali ini dari tim Indo Starlight Chorus. Tapi tentunya OTD Solo Coil lebih tumbang di posisi 6. 5 tim tersisa. IDS Light Chorus juga bakal cukup terpojok di bagian satu buah komponen mereka miliki. Tapi menurut gua kali ini apakah benar-benar tim Lucky mampu memaksimalkan posisi mereka untuk mendapatkan rekor yang udah masuk ke zona terlebih dahulu. Ya mungkin bisa jadi kenapa sebenarnya susah juga karena ada masih anak laki yang masih fokus juga dengan game yang ada gila dan kawan-kawan. Dan sebenarnya anak-anak FWD tinggal nungguin momentum aja kapan mereka kesempatan untuk mendapatkan steal kill. Dan benar aja kali ini Puja bakal coba untuk mendapatkan headshot dari seorang Tamara, berhasil untuk dibungkus 1 kill dari anak-anak laki kali ini. Dan anak-anak lu bakal objektif masuk ke dalam circle lebih aman. Di sisi lain ternyata Meo Tamara yang terkena knockdown dengan sakitnya gigitannya kali ini, zona mengerikan. Dan kali ini Puja juga harus terkena knockdown. Kita bisa melihat Nana hari ini bakal mencoba untuk mendapatkan pundi-pundi killnya. Di sisi lain juga Rosugo harus terpulangkan. 3 tim 9 orang yang masih hidup. Anak-anak FFID bakal mencoba mempertahankan posisi yang cukup enak juga. Itu dia berhasil untuk memulangkan anak-anak dari SLC kali ini ya Po. Yap, tentunya 2 tim tersisa bakal terjadi tim fight antara Lucky dan juga FFID. Ini menjadi penentu siapa yang bakal mendapatkan buya di game ketiga kali ini. Kalau lihat Viola menerima beberapa damage, tentunya masih bisa bertahan juga. Tapi kalau ini juga sementara seorang Nozet double barrel dan terus memberikan tekanan juga. Double barrel kali ini terus ditembaki kepada musuh. Sementara Onana tembak jongkok sementara Glow tampaknya zona mulai bergerak yang membuat FFID cukup sulit. Dia nggak mau ngancurin Glow, dia memilih untuk bertahan di rumah tersebut. Dan buya untuk tim Lucky Love di game yang ketiga pada match kali ini. Onana Skyla. Lihat